selamat pagi pemirsa Inspirasi Pagi. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bermanfaat untuk Anda. Pagi ini kita mau membahas bahwa tahukah Anda salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya di bidang hukum pidana adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan tamu saya pagi ini. Kita sudah kedatangan Dr. Albert Aris SHMH selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan juga jubir dari RKUHP. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Mbak Melisa. Terima kasih sudah hadir di Inspirasi Pagi. Pagi ini kita mau bicara mengenai ini adalah revisi begitu ya dari KUHP yang lama. Ini akan ada pembaharuan begitu ya. Urgensinya apa sih Pak kita harus ada pembaharuan KUHP ini Pak? Ya, baik. Jadi memang bukan sekedar revisi tapi pembaruan dari hukum pidana. Ya. Dan juga sistem pemidanaan yang modern untuk Indonesia. Baik. Nah, urgensinya adalah karena KUHP yang digunakan saat ini itu berasal dari peninggalan kolonial Belanda yang kita kenal dengan istilah Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië. Nah, itu sudah berlaku dari tahun 1800-an sekian. Mulai diberlakukan di Indonesia efektifnya 1918 silam. Jadi bisa dibayangkan sudah lama sekali, sudah out of date, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Dan yang menarik ya Mbak Melisa, KUHP yang digunakan untuk mengadili quote-unquote jutaan rakyat Indonesia ternyata belum memiliki terjemahan resmi. Saat ini ada terjemahan yang beredar, terjemahan Susilo, terjemahan Handi Hamzah, PPHN, Mulyatno, dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menimbulkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Selain itu Mbak, KUHP yang digunakan saat ini juga tidak mengenal alternatif sanksi selain penjara. Nah, RKUHP hadir untuk memberikan alternatif berupa sanksi pidana denda, kerja sosial, pengawasan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah sebagai suatu sistem, KUHP lama ternyata belum memberikan pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan bagi hakim. Saya rasa sebagai negara hukum ini menjadi suatu hal yang amat krusial untuk diberikan kepada hakim agar keputusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan yang bukan hanya menjamin kepastian hukum tapi juga berkeadilan, Mbak Melisa. Baik. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa KUHP kita ini yang digunakan untuk tadi ya mengadili ratusan juta orang Indonesia ini sudah berumur tua sekali, tidak pernah diperbaharui dan tadi terjemahannya ada banyak sekali. Padahal kita tahu kalau bahasa hukum ada beda-beda sedikit, ini bisa berakibat fatal pada akhirnya ya. Dengan adanya perubahan ini pada akhirnya, tadi sempat dikatakan adanya alternatif begitu ya untuk hukum pidana. Padahal kita tahu kalau dulu tuh dipidana langsung masuk penjara serta-merta atau bagaimana, mungkin boleh dijelaskan situasinya Pak? Jadi mungkin Mbak Melisa pernah dengar kasus yang menimpa quote-unquote ya orang-orang mungkin yang kecil ya tidak mampu mencari keadilan. Misalnya yang mencuri 3 buah kakao, yang mencari cacing sonari di bawah pepohonan. Ketika perbuatan mereka secara formil memenuhi rumusan tindak pidana, maka penjara sudah menanti Mbak Melisa. Hukuman yang begitu mengerikan itu sudah menanti mereka. Nah, tetapi dalam RKUHP ini kita memperkenalkan keseimbangan antara perbuatan pidana dan sikap batin pelaku. Kalaupun yang bersangkutan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut secara kumulatif, belum tentu dia bisa dijatuhkan pidana penjara. Karena tadi ada alternatif sanksi. Bahkan yang menarik Mbak Melisa, ada satu konsepsi yang diusung dalam RKUHP yang disebut dengan pemaafan oleh hakim. Saya lebih suka pakai istilah pengampunan oleh hakim. Jadi untuk keadaan tertentu yang pribadinya itu sedemikian rupa, tindak pidananya ringan, hakim dapat menjatuhkan putusan pernyataan bersalah tanpa disertai pidana atau tindakan, Mbak Melisa. Baik. Jadi memang tidak terlalu kaku lagi begitu ya? Jadi ada semacam fleksibilitas, ada keseimbangan untuk memastikan bahwa hukum pidana ini tetap memastikan adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga kalaupun diatur sanksinya itu pidana penjara tidak lagi menjadi pilihan yang utama atau tidak lagi menjadi first option, melainkan menjadi last resort.
Baik. menjadi pilihan terakhir gitu lah. Baik. Salah satu tadi yang menjadi garis bawah adalah poin dari alternatif untuk alternatif hukumannya, tidak melulu harus masuk ke penjara, tapi ada hal-hal lain kemudian. Ini tentunya kan menjadi pro kontra ya Pak ya, karena tadi kalau untuk yang masyarakat yang ada melakukan kejahatannya tidak seberapa tapi hukumannya langsung penjara, tapi mungkin ada juga yang mungkin bisa mempergunakan situasi ini untuk meloloskan diri begitu ya. Ini bagaimana keseimbangannya bisa tetap dijaga Pak? Ya, jadi memang pasal 51 sampai 54 itu mengatur ya adanya keseimbangan manakala ada benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib memilih keadilan. Nah, itu penting ya. Jadi gini, bukan berarti dengan adanya sistem yang ditawarkan atau diusung RKUHP ini orang serta-merta bisa menghindar. Karena nanti akan dilihat apakah betul kesalahan yang diperbuat itu betul-betul dikehendaki sama yang bersangkutan, apakah dia betul-betul memiliki niat yang jahat, apakah dia betul-betul layak untuk dipidana penjara tadi, Mbak. Jadi sebagai satu sistem, sebagai suatu bangunan besar miniatur konstitusi untuk hukum pidana, RKUHP ini menjamin adanya keadilan juga, termasuk untuk korban, Mbak Melisa. Baik. Gitu, Menarik itu poin penting ya. Baik, kita tahan sebentar nih, karena semakin menarik obrolannya, karena mungkin pemirsa ingin tahu juga ya, salah satu poin yang dibahas tadi kan mengenai sanksi alternatif begitu ya. Bagaimana nih kemudian kalau kita dulu tahunya koruptor selalu di penjara, ini ada sanksi apa mungkin ya? Karena mungkin ini yang ingin diketahui pemirsa ya. Tapi kita tahan sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya, tetap di Inspirasi Pagi. Anda kembali lagi di Inspirasi Pagi, pemirsa. Pagi ini kami sedang membahas mengenai pembaharuan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Tadi kita sudah bahas sedikit ya Pak ya, salah satu poin yang akan dibahas dari pembaharuan ini adalah adanya sanksi alternatif begitu, bukan hanya pidana penjara, tapi ada sanksi-sanksi alternatif berikutnya. Ada poin-poin apa lagi sih Pak yang bisa kita bahas dari pembaharuan ini? Tadi sebelum jeda tadi kita membahas tentang tindak pidana korupsi ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya juga mengingatkan ada Modified Delphi Method yang digunakan dalam RKUHP saat ini untuk menentukan proporsionalitas dari sebuah sanksi. Saya ambil contoh seperti ini Mbak Melisa. Pasal 362 KUHP yang saat ini berlaku tentang tindak pidana pencurian ya. Ancaman pidananya pencurian itu 5 tahun. Tapi ketika dipertanyakan, ketika di-challenge, dari mana angka 5 tahun itu? Kenapa harus 5 tahun? Nggak ada kan penjelasannya. Tetapi di RKUHP, dengan menggunakan Modified Delphi Method tadi, diukur secara proporsional, ada parameter, ada kriterianya, mengapa satu sanksi itu menjadi jumlahnya sekian. Nah, itu ada metodenya tersendiri. Dan ini memberikan keadilan yang sifatnya objektif buat pelaku tindak pidana. Baik. Ini menarik juga nih Pak, karena kan tadi banyak keputusan hakim, pengampunan dari hakim, keadilan dari hakim. Ini parameternya hanya dari hakimnya atau bagaimana sih cara mengukurnya supaya jadi betul-betul adil, bukan hanya dari karena perseorangan begitu ya Pak ya? Jadi yang diperkenalkan dalam RKUHP adalah adanya tujuan dan pedoman pemidanaan yang dikenal dengan istilah Standard of Sentencing. Tadi kan saya menyinggung sedikit tentang judicial pardon ya, atau pengampunan oleh hakim atau pemaafan oleh hakim. Kebetulan itu disertasi saya juga Mbak. Yang dipastikan adalah gini, yang pertama untuk tindak pidana yang sifatnya ringan, melihat keadaan pribadi pelaku, melihat keadaan pada waktu terjadi tindak pidana, melihat keadaan juga setelah terjadi tindak pidana. Jadi ada parameter bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengampunan oleh hakim tadi, ada beberapa parameter yang diberikan, nggak asal-asalan. Tentunya diskresi yang diberikan kepada hakim ini juga disertai tanggung jawab yang bukan berat ya, tapi tanggung jawab yang sangat krusial untuk memastikan adanya putusan hukum yang memberikan kepastian dan juga keadilan. Baik. Tapi tadi pedomannya sudah jelas ada dan tujuan bisa dan pedoman pembinaan yang digunakan, dikenal dengan istilah Standard of Sentencing. Baik. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga sering mendengar ya istilah ini, hukum katanya runcing ke bawah tapi tumpul ke atas nih ya. Kita kaitannya dengan tipikor tadi betul, ya, kita bisa bahas. Jangan sampai terjadi nih ya, karena tadi masyarakat kecil mungkin kita bisa lihat efek jerahnya mungkin bukan dengan dipidanakan, tapi sanksinya seperti apa kemudian. Nah, kalau dari korupsi ini kan kadang-kadang masyarakat yang kita inginkan, cuma di penjara, korupsinya begitu luar biasa, di penjaranya hanya 2 tahun, 3 tahun. Ada sanksi alternatif apa untuk para pidana koruptor? Yang pertama saya perlu menegaskan kepada
masyarakat Inspirasi Pagi ini, Iya. masyarakat Indonesia yang Iya. sedang menonton Inspirasi Pagi, bahwa RKUHP sama sekali tidak permisif terhadap tindak pidana korupsi. Yang perlu kita samakan bahasanya sebagai suatu kejahatan serius ini, membahayakan kerugian dan perekonomian negara. Jadi kita pastikan sikap kita sama dulu nih, bahwa kita juga memerangi tindak pidana korupsi itu ya kan. Artinya supaya jangan lagi ada korupsi di negeri ini gitu ya. Yang bisa dipastikan hari ini RKUHP itu hanya mengadopsi core crimes atau kejahatan inti dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik. Tetapi penjatuhan sanksi terhadap mereka yang melakukan perbantuan, penyertaan, pemufakatan jahat itu tetap mengacu pada undang-undang sektoral, yaitu Undang-Undang Tipikor. Baik. Nah, jadi jangan khawatir sama sekali, RKUHP tidak merugikan penegakan hukum di tindak pidana korupsi. Dan satu lagi yang terpenting, Mbak, kita memastikan kalau mekanisme sanksi itu bisa juga berupa perampasan aset. Nah, itu yang diharapkan Perampasan aset yang oleh memang bisa masyarakat. dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Baik. Tentunya yang sesuai dengan apa yang dia rugikan keuangan negara atau perekonomian negaranya, Mbak Melisa. Baik, itu yang kita tunggu ya, pemirsa di rumah ya. Jadi memang sanksinya betul-betul disesuaikan tadi ya, bukan hanya sekedar pidana penjara saja, tapi disesuaikan juga dengan betul-betul apa yang kemudian bisa menguntungkan masyarakat luas pada akhirnya ya. Baik. Dalam pembaharuan RUU KUHP ini juga tidak membedakan lagi secara tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Ini bedanya apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, jadi gini, kalau kejahatan itu kan reh-delik ya, reh-delik itu dari zaman dulu orang sudah melihat bahwa itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang jahat. Misalkan membunuh, mencuri, apalagi bersaksi dusta, itu adalah reh-delik. Sedangkan pelanggaran itu adalah wets-delik, ya sesuatu yang memang diatur dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Baik. Misalnya melanggar lalu lintas gitu ya. Nah, dalam perjalanannya ternyata antara reh-delik dan wets-delik, antara kejahatan dan pelanggaran itu hampir tidak ada bedanya. Oke, tumpang tindih ya. Iya, bahkan kadang-kadang pelanggaran, contoh ya, saya kasih contoh nih. Pelanggaran HAM berat. Kok kenapa istilah pelanggaran? Padahal itu kejahatan kan. Betul. Something yang serius banget, extraordinary, ya kan? Kenapa disebut pelanggaran? Betul. Nah, artinya memang dalam praktek tidak ada lagi pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena itu, istilahnya kita satukan sekarang jadi tindak pidana aja. Baik. Karena kadang-kadang melanggar lalu lintas bisa kejahatan juga karena Oh, bukan. merugikan nyawa orang lain begitu Pak? Oh, kalau itu konteksnya Bisa, beda. ya? Jadi gini, kalau melanggar lalu lintas itu memang istilahnya sampai hari ini masih disebut pelanggaran ya, konteksnya. Tetapi kalau menyebabkan kelalaian yang menyebabkan orang lain dirugikan, misalkan luka atau meninggal, itu istilahnya tetap dipandang sebagai tindak pidana tadi. Makanya udah nggak ada perbedaan lagi antara Betul. kejahatan dan pelanggaran. Sulit ya membedakannya. Baik. Untuk mengurangi interpretasi yang lain, ya dijadikan satu aja, menjadi tindak pidana. Baik. Ini menarik sekali ya kita bahas ya, karena betul-betul urgensinya tadi kita lihat begitu lama sudah tidak pernah diperbaharui. Kali ini ada pembaharuan yang begitu baik. Nanti kita ingin tahu dengan adanya perubahan ini, apa sih yang diharapkan, perubahan seperti apa nanti yang akan diharapkan di tindak pidana penindakan hukum di Indonesia pada akhirnya. Tapi kita tahan sebentar lagi ya, nanti kita setelah jeda akan ngobrol lagi. Jadi Anda jangan kemana-mana, Inspirasi Pagi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Saya masih bersama dengan tamu saya, Dr. Albert Aris SHMH, akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan juga jubir dari RKUHP. Baik Pak, ini kita sedang menuju pengusahaan dari RKUHP ini dan pastinya perjalanannya panjang, tidak mudah untuk melakukan pembaharuan dari KUHP yang sudah ratusan tahun kita pakai begitu ya Pak ya. Ini boleh diceritakan sedikit perjalanannya, pastinya ada kontroversi sebelumnya. Bagaimana kemudian bisa dicapai kesepakatan inilah yang akan disahkan kemudian Ya, Pak? singkatnya Mbak ya, sebenarnya ide untuk melakukan pembaruan itu resolusinya sudah ada sejak dulu, bahkan secara formil dari tahun 63, ide untuk melakukan pembaruan itu. 63 sampai draft 2012, diserahkan di tahun 2013 lalu ada pembahasan seberapa banyak dilakukan RDPU, mulai dari tahun 2014, 2019 yang sempat tertunda pengesahannya hingga kini, pemerintah dan tim perumus RKUHP, tim sosialisasi,
bersama kementerian lembaga terkait lainnya berupaya untuk melakukan bukan hanya sosialisasi, tapi juga dialog publik untuk menjamin adanya partisipasi bermakna atau meaningful participation supaya masyarakat tuh pemenuhan hak untuk didengar, dijelaskan, dipertimbangkan masukannya itu terjamin dalam penyusunan rancangan undang-undang ini, Mbak. Baik. Karena dulu sempat beredar ada juga 14 poin katanya, ada kontroversi dari poin-poin dari RKUHP ini. Sekarang setelah dengan adanya dialog, dengan adanya sosialisasi, sudah lebih baik, sudah lebih sesuai sehingga bisa kita tuju untuk disahkan. Ya, ini sudah sampai mana sih Pak tahapnya? Jadi tahapnya itu memang sudah disetujui di tingkat pertama kemarin bersama dengan Komisi 3. Jadi dari hasil sosialisasi dan dialog publik dua arah tadi banyak sekali dilakukan perubahan, Mbak. Jadi keadaan RKUHP, kondisi draft RKUHP di tahun 2019 dan tahun 2022 sangat jauh berbeda. Baik. Nah, saya memberikan contoh ada beberapa pasal yang dihapus. Yang pertama mengenai pasal avokat curang, pasal dokter tanpa izin, pasal penggelandangan, unggas memasuki pekarangan, dan juga 2 tindak pidana lingkungan hidup. Baik. Selain itu gini, Mbak, untuk menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, berdemokrasi, kita memastikan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan itu diatur sedemikian rupa, dijadikan delik aduan, diberikan penjelasan yang cukup untuk bisa membedakan mana kritik, mana penghinaan. Ini penting sekali buat teman-teman aktivis juga untuk memastikan bahwa sama sekali kritik itu tidak dipidana, Pak. Kritik kebijakan, kritik terhadap keputusan pemerintah itu tidak dipidana oleh RKUHP. Yang dipidana itu adalah menghina, karena kan konstitusi kita memang menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, berdemokrasi, tapi konstitusi kita juga nggak menjamin kebebasan untuk menghina atau apalagi merugikan hak asasi orang lain. Baik. Karena jangan sampai kita kenal ya ada istilahnya pasal karet begitu ya. Ada satu lagi menarik, Mbak Melisa. Silakan, jadi Pak. berdasarkan masukan dari teman-teman Komisi 3, kita menambahkan satu tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana penyesatan proses peradilan. Yang kita kenal sebagai rekayasa kasus lah. Ini kan hari-hari ini banyak nih mungkin kan rekayasa kasus, ya kan, obstruction of justice, fabricated evidence, gitu kan. Hal-hal seperti ini kan bisa membuat orang yang nggak bersalah itu jadi bersalah gitu loh. Nah, ini kita atur sebagai suatu upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, Mbak. Baik. Luar biasa ya. Ini memang dengan bergulirnya zaman, kejahatan juga semakin berkembang. Kita tentunya perlu pembaharuan terus begitu ya Pak ya. Apa sih yang bisa dilakukan dari masyarakat supaya tetap bisa mengawasi, jangan sampai tindakan apa yang menjadi pedoman ini kemudian dipersalahgunakan. Apa yang bisa dilakukan masyarakat sebagai bentuk partisipasi, Pak? Iya, jadi yang bisa dilakukan masyarakat adalah memastikan bahwa RKUHP ini sebagai legal substance, sebagai perangkat hukum, nanti ketika dilaksanakan oleh legal structure, oleh penegak hukum, itu bisa dilaksanakan dengan sesuai apa yang tertulis di RKUHP, Mbak. Kalau menyimpang, kalau ada penyelewengan dan sebagainya, dikritisi nggak apa-apa penegakan hukumnya. Nah, itu tujuannya apa? Untuk membentuk legal culture, supaya budaya hukum masyarakat itu adalah budaya hukum yang patuh terhadap hukum, ya. Tapi juga kalaupun melanggar, sanksinya itu proporsional gitu, Mbak Melisa. Baik. Kita harapkan yang terbaik pastinya ya Pak ya dari adanya pembaharuan ini. Betul-betul tadi bisa ada penindakan hukum yang sesuai, yang proporsional, sehingga masyarakat juga bisa mengambil hal yang positif dari perubahan ini. Mungkin secara singkat sebagai penutup Pak, ada harapan apa dengan adanya perubahan dari RKUHP ini kemudian Pak? Ya, RKUHP ini kalau disahkan ya, kalau Tuhan berkehendak, RKUHP disahkan tahun ini, ya kan, itu nggak serta-merta berlaku. Jadi ada masa transisi selama 3 tahun nanti untuk penyesuaian, adaptasi, dan peralihan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya itu sebelum berlaku efektif 3 tahun sejak tanggal disahkan. Nah, kami berharap dengan kalau disahkan ya tahun ini, maka harapannya adalah nanti di 3 tahun yang akan datang itu akan ada perubahan, Mbak. Paradigma hukum pidana dan sistem pembinaan modern itu untuk menjadikan masyarakat Indonesia bukan lagi menjadikan hukum sebagai sarana pembalasan atau lex talionis, tapi memastikan bahwa hukum itu untuk mencari keadilan, Mbak. Itu dia. Ya itu. Nah, artinya memang ini nanti juga perlu didukung dengan KUHAP, Mbak. KUHAP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu direvisi juga sebagai
pendukung secara formil supaya revisi KUHP ini, pembaruan KUHP ini juga bisa makin maksimal, Mbak. Baik. Ya, harapannya nggak apa-apa terus disosialisasikan, terus dicari. RKUHP ini nggak bakal pernah sempurna, Mbak Melisa. Betul. Nggak bakal pernah sempurna, tetapi inilah mungkin hasil yang paling maksimal sampai yang bisa dilakukan, dan jalan tengah kompromi-kompromi yang diambil untuk kebaikan bangsa ini, Mbak Melisa. Baik, semoga ini menjadi titik awal yang baik ya. Tadi bisa menjadi ada Amin. culture yang baik dari Legal masyarakat culture. juga, dan juga para penegak hukumnya, para nanti penyidiknya dan lain sebagainya, hakimnya tadi bisa bekerja dengan baik, sehingga penegakan hukum di Indonesia ini betul-betul bisa tadi ya berkeadilan sosial dan menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Albert hari ini ya sudah menjelaskan kepada kami. Semoga tadi bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi inspirasi untuk Anda pagi ini ya. Kami harus pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.